Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta. Saya ingin berbagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tentang penyakit yang saya alami yang pada akhirnya sembuh ya, meskipun harus melalui operasi dulu gitu ya. Nah, saya punya pengalaman pada tahun 2018 itu bulan April, saya ada batu empedu yang diameternya itu 2,63 cm. Lalu saya makan obat dokter. Gejalanya apa ya? Gejalanya ini apa, kolik sakit perut di bagian kanan sama ke belakang punggung dan bahu ya. Nah, terus saya makan obat dokter selama 8 bulan. Kemudian saya cek lagi USG, ternyata batu itu menjadi 3. Bagiannya hampir 2 cm. Hampir 2 cm tuh, sampai satu yang terkecilnya 130 cm. Kalau di jumlah tuh kayaknya 5,2 cm gitu. Oke. Ya. Diameternya ya? Diameternya. Nah, saya makan obat lagi. Akhirnya saya divonis operasi. Nah, ketika dioperasi itu kantung empedunya tuh sama dokter dipisahin dok sedikit karena mungkin masih berfungsi ya. Nah, aman kan kalau udah dioperasi, lalu saya makan agak sedikit bebas sekali ya. Nah, ketemu dengan Pak Philip mengenalkan saya klorofil, tapi pada waktu itu saya belum bisa merasakan manfaat klorofil karena saya nggak serius ya untuk makan itu, tapi menu makan saya tetap dijaga gitu. Artinya nggak konsisten minum klorofil Nggak konsisten dong ya. Oke. Nah, setelah dioperasi tahun depannya saya jadi lagi tuh batu menjadi 1,5 cm, ada satu diameternya 1,5 cm. Nah, kan saya harus berobat lagi ke dokter, makan obat dokter. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan Bunda Yani. Dia bilang katanya kayaknya ini livernya yang harus diperbaiki gitu kan. Kalau obat yang dari dokter itu untuk menghancurkan batunya, untuk memperbaiki livernya kan nggak ada gitu. Akhirnya saya mencoba itu selama 3 bulan karena 1,5 cm itu untuk menghilangkan batu empedu itu bisa mencapai waktu 6 bulan sampai setahun. 6 bulan itu kalau menu makanan saya terjaga gitu. Nah, setahun mungkin kayaknya agak nggak disiplin, mungkin jadi lama gitu. Nah, saya coba Ayulite, menu makan saya tetap dijaga, obat dokter pun saya makan untuk penghancur empedunya. Ayulite saya konsumsi juga itu selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dok hilang batunya. Masya Allah. Sampai saya terakhir di USG, ini USG semua komplit dari saya kena penyakit ini. Oke. Aku boleh lihat tuh Bunda ya? Boleh. Sampai terakhir saya di USG, dokter tuh penasaran, kok ini batu hilang dalam waktu 3 bulan, sampai di USG-nya 2 kali. Karena dia takut masuk ke saluran yang ke usus itu dok. Ya. Nah, saya harus scanner ke Bandung. Nah, tapi saya nanya dulu kan, males ke Bandung ya. Kalau memang masuk ke saluran yang ke usus itu, efeknya ke saya gimana dok gitu. Ibu kolik, ibu sakit perutnya, saya enggak gitu. Jadi akhirnya diputuskan si batunya hilang dok. Sampai sekarang saya terus nyaman. Nggak pernah kolik lagi. Nggak pernah kolik lagi, dan saya saat ini mengkonsumsi klorofil tiap hari dibantu oleh hidrogen karena saya punya kisah ginjal sederhana juga dok. Oh, oke. Ya, dan Ayulite itu saya belajar untuk kesehatan hati saya karena terus terang aja saya kalau berkarya sampai sekarang saya nggak disiplin soal waktu dok, apalagi kalau dikejar waktu Nggak bisa tidur. udah Ya. jadi saya harus lebih murah menulis. Ya, ya. Alatnya kan 3 juta. Begitu pengalaman saya. Artinya ya, kok.
menyeimbangkan tidak bisa tidur itu, tapi tetap menjaga hatinya pakai Ayu Light gitu ya. Dan untuk kandungannya kan dokter bedah bilang ibu banyak minum air aja deh sama buah-buahan. Nah itu saya konsumsi broken Yes. Nice, nice. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, maksudnya kenapa bisa sampai sembuh dari nol dan apa segala macam. Kalau boleh saya lihat dulu ya. Sip, ini hasil pemeriksaan radiologi. Ini tanggal berapa ya? April 2018. Kolelithiasis dengan kolesistitis artinya ada batu di daerah kandung empedu dengan peradangan juga. Ekostruktur parenkim hepa, limfa tidak nampak kelainan. Jadi hati dan limfanya aman. Cuma memang di kandung empedu ada batunya. Oke, yang kedua, tadi April 2018 ya. Ini hasil kapan bisa? Ini yang kedua ya. Tuh, ini ada ya. Oh, ini lahir. Tanggal periksanya 2019 bulan Januari. Tahun ya. Belum bulan setahun. Ini jadi banyak ini. Ini jadi nama banyak nih. Suspek, sistik, kolelithiasis ginjal kanannya. Oh, ada kista ya? Iya, Ada kista kira-kira lebih kurang 2,96 kali 2,96 cm. Dan di kandung empedunya jadi multiple ya. Ya. Jadi banyak. Ya. Oke. Akhirnya vonis operasi itu dok. 6 bulan kemudian, Ini setelah Ada. dioperasi. ini setelah Ya setelah dioperasi. setelah dioperasi ya. Oke. Operasinya bulan apa Bu? Ini 2019 nih yang kedua ini yang vonis tadi. Yang banyak Di itu yang bulan multi Juni. itu ya. Di bulan Juni Bunda operasi ya. Operasi. Tapi bukan di tanggal ini. Ini ronsen setelah operasi. Konsen ya. Oke, ronsen setelah operasi harusnya batunya udah mulai sedikit ya. Ya, atau minimal logikanya ya nggak ada lagi batu sama sekali. Ternyata masih ada di lehernya. Justru di penyempitannya. Dan yang tadi dibilang yang berbahaya kalau dia sampai Masuk bisa saluran. masuk Ya. saluran dan nutup saluran, Ya. dia akan terasa sakit banget. Ginjal kanannya yang kistanya itu masih ada. Masih ada. Lalu ini yang bulan. Ini yang setelah saya minum Ayu Light dok. Oke, ini Ya. tahun setelahnya bulan 2021. 2020. Ini 2020. 2020. 2020. Ya ya. Ini setelah Ya. mengkonsumsi Ayu Light seperti itu. Kita di ginjalnya masih ada. Oke, tidak tampak batu maupun selat empedu di lumen kandung empedu yang tervisualisasi saat ini. Artinya tidak ditemukan dalam gambaran USG ini ada batu di kandung empedu. Clear ya. Yang tadinya mengancam ada di leher Di leher ya. dari kandung empedu yang dimana itu bisa mengalir sampai ke daerah pencernaan dan itu bisa berubah, ini udah nggak ada. Dan ini 2021 bulan 10 kemarin ya. Ya. Tidak ada lagi gambaran kolelithiasis. Luar biasa banget. Nah, jadi perjalanan penyakitnya kalau boleh saya simpulkan, jadi gini. Saya boleh kasih 3 sebenarnya petunjuknya. Pertama, lemak, Bunda. Kedua, hati. Ya. Ketiga, itu metabolisme. Lemak, hati, metabolisme. Kenapa terbentuk batunya? Karena kadar lemak darah Bunda tinggi. Mungkin makanan, mungkin tadi kita sempat bicara juga ada primer nabati yang sering dikonsumsi, di mana krim. itu Saya ya, minum kopi krimnya kopi tuh krim sehari itu agak sebulan. banyak ya. Masya Allah. Jadi sekarang saya anti sama krim. Karena sudah tahu sakit. Jadi penyebab batu empedu itu adalah lemak yang tidak mampu di metabolisme dengan baik oleh hati karena saking tingginya jumlahnya, ya sehingga dia menumpuk di kandung empedu menjadi batu lemak. Batunya kenyal gitu? Enggak, batunya keras.
Dan kalau meradak sakit, dia melukai daerah empedu. Ciri khas sakitnya itu kayak sakit asam lambung aja awalnya ya Bunda ya. Tapi ini Daerah lebih sini, sakit. cuma lebih sakit dan menjalar ke belakang. Tapi ini ke belakang sampai bahu, Sampai bahu. berikat sakit. Dan kadang-kadang banyak dokter yang terkecoh. Betul. Biasanya banyak dokter terkecoh, dikirain oh asam lambung, minum kopi sampai 11, terkecoh sama asam lambung. Padahal itu batu empedu. Cirinya biasanya kalau kita ketok dikit, ada rasa sakitnya, ada pemeriksaannya, namanya falsafah rasa. Ada nyeri ketok ya, nyeri ketok costophrenicus. Itu berlaku juga untuk ginjal. Biasanya kalau kita ketok ketahuan ya. Jadi di dokter umum kadang-kadang nggak ketahuan. Nah, seiring berjalannya waktu makin banyak, sehingga yang perlu dilakukan sebenarnya adalah lemak sehat. Lemak sehat. Jadi tadi saya bilang kan lemak jahat lawannya adalah lemak sehat. Nah, jadi sebenarnya saat itu kalau Bunda juga dikasih Ayulite, dikasih juga Omega Squat itu mungkin jadi lebih bagus. Nah, tapi alhamdulillah dengan Ayulite aja bisa kebantu loh. Luar biasa loh itu. Yang saya kesal sama saya sendiri itu dok, saya kan hampir setengah vegetarian ya. Saya nggak suka daging ikan, nggak suka daging sapi, nggak suka apalagi daging. Itu hanya cuma gara-gara krim. Iya. Itu yang saya kesal. Yes, ini. Karena bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita. Nah, akhirnya memang ya sudah ketemu polanya yang sehat. Mudah-mudahan bisa menurut saran saya Bunda, produk tambahannya adalah coba konsumsi sauda VCO kita. Konsumsi sauda VCO, ya itu bisa membantu. Lalu kemudian konsumsi yang namanya ayurin. Ayurin. Karena untuk kita di ginjal. Ya, konsumsi dengan rutin, dilepas tiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali kosongin ayurinnya, jangan diminum. Sama Ayulite juga gitu. 3 bulan aja. Selama berapa lama? Per 3 bulan ya. Selama berapa lama? 2 minggu aja cukup. Setelah itu lanjutin lagi Ayulite nggak apa-apa. Dan minum air putih yang cukup. Jadi itu tambahan produknya kalau boleh saya kasih saran ya. Mudah-mudahan nanti bulan Desember istilahnya pas di USG udah hilang. Udah legit. Terus saya mau tanya, Ya, ya.